Hidupmu tanggung jawab pribadimu, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab orang tuamu, bukan tanggung jawab tetanggamu, bukan tanggung jawab atasanmu, bukan tanggung jawab. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Oke guys, kembali lagi di channel ini, kembali lagi di Setiawan Official dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Gimana kabarnya? Harapan saya pribadi, Anda semua, kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap dalam kesehatan, rezeki kita lancar, dan Happy New Year. Sekarang masih suasana tahun baru 2021 hari kedua. Jadi ini masih bau-bau tahun baru gitu ya. Apa yang kita bahas di video kali ini yaitu sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul, beranilah melangkah. Kita harus berani melangkah gitu ya. Kita harus berani melangkah. Perjalanan 1000 mil, perjalanan 1000 mil diawali dari satu langkah kecil yang pasti. Perjalanan 1000 mil diawali dengan satu langkah kecil. Oke? Sejauh apapun perjalanan kita, sejauh apapun rencana kita, sejauh apapun keinginan dan cita-cita kita, setinggi apapun, itu baru bisa terlaksana kalau kita berani melangkah. Kalau kita berani melangkah. Melangkah itu diawali dengan satu langkah. Makanya saya sekarang membuat video beranilah melangkah gitu. Banyak di antara kita semua di luaran sana itu yang dia mempunyai banyak cita-cita, dia mempunyai banyak rencana, dia mempunyai banyak tujuan dalam hidupnya, tapi hanya ngomong gitu loh, tapi hanya berangan-angan, tapi hanya dipikir, tapi hanya ditulis, tanpa ada langkah, tanpa berani bergerak, tanpa berani bertindak, tanpa berani action dan melakukan sesuatu, meskipun itu kecil, tapi itu adalah langkah awal untuk menuju 1000 mil. Jadi kita harus berani untuk melangkah. Oke? Banyak sekali di luaran sana yang melangkah saja takut. Nanti kalau gini gimana, nanti kalau salah gimana, nanti kalau gini gimana, bla 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 macam-macam, akhirnya nggak jadi jalan, dan akhirnya cita-citanya hanya sebatas keinginan belaka, hanya di pikiran, tanpa ada hasil yang nyata, tanpa ada tindakan yang nyata. Jadi terlalu takut akan resiko-risiko yang dihadapi, padahal belum tentu resiko itu datang. Bisa saja kita sukses, bisa saja kita mulus kan gitu. Jadi ada kata-kata yang sangat bagus menurut saya. Ada kata-kata yang sangat bagus, saya bacakan tadi, saya tulis di HP. Ini agak panjang soalnya kata-katanya, agak panjang. Jadi kalimat, bukan kata ya, tapi kalimat. Kalimat ini sangat luar biasa. Kalimat ini sangat menampar saya pribadi, dan juga mungkin nanti ini juga bisa menampar teman-teman semua yang nggak berani bergerak itu. Saya bacakan, kalau engkau depresi,
berarti engkau hidup di masa lalu. Kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang dan damai, berarti engkau hidup di masa kini. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau engkau depresi, berarti engkau hidup di masa lalu. Berapa banyak di antara kita yang hari ini tidak berani bertindak, yang hari ini takut bertindak, yang hari ini takut untuk memulai langkahnya hanya karena depresi masa lalu, hanya mungkin karena kegagalan di masa lalu, hanya mungkin karena ketidakadilan mungkin di masa lalu. Resikonya, imbasnya kita sekarang tidak berani untuk melangkah. Kalau kita depresi, berarti kita hidup di masa lalu, padahal kita hidup di hari ini. Masa lalu cukup kita buat untuk belajar, cukup kita buat untuk sinau, cukup kita buat untuk bahan pertimbangan agar tidak diulangi lagi. Tapi bukan berarti kita selalu hidup di masa lalu, gitu loh. Selalu hidup di masa lalu. Artinya gini, dahnio, apa bahasa Indonesia dahnio? Andaikan dulu gini, pasti seperti ini. Andaikan dulu aku seperti ini, pasti tidak terjadi ini. Andaikan dulu tidak seperti ini, pasti tidak akan terjadi ini. Andaikan dulu, andaikan dulu, andaikan dulu terus. Jadi pikiran kita, otak kita itu seakan-akan kita hidup di masa sekarang, tapi sebenarnya kita hidup di masa lalu. Depresi gitu loh. Andaikan kemarin seperti ini, pasti saya tidak seperti ini. Andaikan kemarin saya itu cepat untuk nembak dia, mungkin sekarang dia belum jadi milik orang lain. Andaikan. Akhirnya sekarang hari ini kita tidak berani untuk melangkah lagi atau suka kepada perempuan. Contoh ya, suka kepada perempuan dipendem terus. Mau ngomong nggak berani, mau ngomong nggak berani, giliran mau ngomong sudah jadian sama orang lain. Sakitnya tuh di sini gitu loh. Terus depresi, takut gitu ya, takut gini. Andaikan dulu saya ngomong menyatakan cinta kepada dia, mungkin dia jadi milikku dan bukan jadi milik orang lain. Lah kenapa dulu kamu tidak melaksanakan itu gitu loh? Dan sekarang nggak usah pikirkan terlalu karena sudah selesai. Perbaiki hidup yang sekarang. Gak suka sama perempuan, oke, cocok, rundingan, nyatakan gitu. Jadi jangan hidup di masa lalu. Kalau kita hidup di masa lalu, nanti dampaknya hari ini kita tidak bisa atau tidak berani melakukan sesuatu. Jadi jangan hidup di masa lalu, bahaya. Yang kedua, kalau Anda cemas, berarti Anda hidup di masa depan. Ini lawan katanya atau kebalikannya yang depresi tadi di masa lalu. Kalau Anda cemas, berarti Anda hidup di masa depan. Jangan terlalu tertipu dengan masa depan yang nanti dampaknya juga tidak baik gitu loh. Kita tidak berani melangkah karena takut resiko. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau seperti ini bagaimana? Nanti kalau saya ditolak bagaimana? Nanti kalau saya bangkrut bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Anda hidup di masa depan. Terlalu cemas itu tidak baik. Cemas itu wajar, tapi terlalu cemas yang sampai pada akhirnya tidak jadi melangkah itu juga tidak baik. Jadi kalau Anda hidup di masa depan, Anda pasti cemas, dan menakutkan atau takut kepada hal-hal yang belum tentu itu terjadi. Ya, takut kepada hal-hal yang belum tentu itu terjadi. Sudah pernah saya bahas, sebenarnya ketakutan itu hanya ada di pikiranmu, bukan di kehidupan nyata. Kalau Anda terlalu cemas masa depan, ya, terlalu hidup di masa depan, Anda tidak akan berani melangkah. Meskipun hanya satu langkah, Anda tidak akan berani. Misalkan saya ingin lulus kuliah,
3 tahun atau 4 tahun di semester 6 atau 7 gitu. Keinginan Anda seperti itu. Kalau Anda hidup di masa depan, Anda akan cemas, wah apakah nanti saya bisa ya? Terus nanti belajar saya gimana? Terus apakah saya mampu untuk menyelesaikan semua SKS sampai saya lulus kuliah di semester mungkin 6, 7 atau 5? Akhirnya tujuan Anda nggak terjadi karena Anda tidak berani melangkah. Ya, saya suka dengan perempuan itu, katakan. Ya, saya suka dengan perempuan itu. Harusnya kan kalau suka itu ngomong. Tapi karena Anda itu terlalu mencemaskan hasilnya di masa depan atau nanti kalau saya ditolak gimana? Nanti kalau saya diejek gimana? Saya kan nggak punya apa-apa. Nanti kalau saya diabaikan bagaimana? Saya kan tidak punya apa-apa. Nanti kalau saya banyak, nanti kalau saya yang akhirnya nggak jadi untuk ngomong, nggak jadi untuk mengungkapkan perasaan. Tuh, kalau kita terlalu cemas memikirkan masa depan atau kita hidup di masa depan, kita pasti cemas. Yang ketiga tadi adalah kata-katanya, kalau Anda damai, kalau Anda tenang, kalau Anda damai, ya, kalau Anda tenang atau damai, berarti Anda sedang hidup di masa kini, gitu loh. Jadi kalimat tadi, kalau Anda merasa damai, berarti Anda hidup di masa kini, itu artinya gini. Jangan terlalu depresi memikirkan masa lalu Anda. Jangan depresi memikirkan masa lalu Anda. Itu sudah terjadi. Oke? Jangan terlalu cemas memikirkan masa depan Anda. Itu belum terjadi. Damailah dengan hidupmu sekarang. Damailah dengan hidupmu masa kini atau sekarang ini, gitu loh. Tidak nunggu masa depan. Kalau hari ini hidup kita itu ruwet, hari ini kita pasti hancur, hari ini kita pasti ruwet. Tidak nunggu masa depan. Jadi hiduplah dengan tenang, hiduplah dengan damai di masa sekarang. Lakukan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, dan beranilah melangkah hari ini. Kalau saya ingin lulus di semester 6 atau semester 7, saya ingin lebih cepat lulus sarjananya atau S1-nya lebih cepat lulus, ya langsung lakukan. Mungkin saya mulai menyiapkan beberapa SKS yang nanti akan saya pelajari. Saya akan lebih belajar giat lagi untuk lebih cepat menyelesaikan mata kuliah saya. Itu satu langkah kecil, persiapan-persiapan kecil yang nanti pada akhirnya, pada saat eksekusi ya, sudah tidak gopoh lagi, sudah tidak gendandapan lagi, sudah disiapkan sebelumnya karena berani melangkah. Jadi hiduplah damai, hiduplah tenang pada hari ini. Jangan terlalu depresi memikirkan masa lalumu, karena itu sudah selesai, dan jadikan itu sebuah pelajaran atau mungkin tamparan keras kepada hidupmu, bahwasanya jangan sampai kita melakukan hal seperti itu lagi. Dan juga jangan terlalu cemas memikirkan masa depan. Anda nanti tidak jadi melangkah. Kalau cemas memikirkan masa depan, tidak jadi melangkah, gitu loh. Hiduplah damai, hiduplah tenang, dan hiduplah di masa sekarang. Perbaiki semuanya. Yang kedua, ada kata-kata baik lagi nih yang saya tulis. Ini hubungannya dengan masa lalu atau depresi. Masa lalu atau depresi. Kalimatnya gini: masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu? Yaitu beban pikiran dan emosi lama. Jadi masa lalu kita itu tidak bisa sebenarnya menghentikan langkah kita, itu sebenarnya tidak bisa. Yang bisa adalah emosi lama dan beban yang masih kita fullkan di otak sini, sehingga kita menjadikan kita tidak berani melangkah. Masa lalu itu tidak punya kekuatan untuk menghentikan kita. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk
menghentikan keberadaan kita sekarang. Dia baru bisa mempunyai kekuatan kalau kita membuat masa lalu melawan itu, kalau kita mengeluh atau menjadikan beban pikiran atau emosi lama itu terulang kembali, mengeluh. Saya juga kadang mengeluh, banyak orang mengeluh di luar sana. Mungkin teman-teman yang menyaksikan juga sering mengeluh karena itu manusiawi. Tapi jangan lama-lama, jangan dijadikan itu beban gitu. Aduh, ngapain ya dulu kok seperti itu, ngapain nggak kayak gini aja. Aduh, kenapa saya tadi seperti itu, kenapa saya kemarin seperti itu. Mengeluh dan mengeluh. Hasilnya apa? Kembali lagi tidak berani untuk melakukan satu langkah kecil. Jadi teman-teman jangan mengejek orang yang jalannya kecil-kecil atau langkahnya kecil-kecil, melakukan sedikit. Kadang kita kan mengejek, oh kalau kayak gitu aja siapa yang nggak bisa, oh kalau gitu aja siapa yang nggak bisa, itu sih mudah. Loh, jangan gitu. Tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan langkah itu? Dia sudah melangkah meskipun kecil, kita belum melangkah sama sekali. Artinya kalau logikanya dia nanti akan lebih sampai daripada kita, karena dia berani melangkah. Tapi melangkahnya kecil-kecil, ya memang seperti itu, kecil, lama-lama akhirnya 1000 mil tadi terlampaui. Itu teman-teman. Jadi beranilah melangkah, belajar berani melangkah. Apapun nanti resikonya, apapun nanti hambatannya, jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu dicemaskan, yang membuat nanti akhirnya kita tidak jadi melangkah, kita tidak jadi mengejar impian kita tidak jadi mengejar cita-cita kita. Jangan sampai takut untuk melangkah, karena 1000 mil diawali dengan satu langkah kecil. Jarak 1000 mil diawali dengan satu langkah yang kecil. Oke? Jadi beranilah melangkah. Persiapkan dirimu hari ini. Jangan terlalu depresi dengan masa lalu. Jangan terlalu cemas juga dengan masa depan. Perbaiki hidup kita sekarang. Lakukan yang terbaik hari ini. Hari ini saya mau ngapain? Oh gini, oke, berangkat. Jadi jangan kebanyakan mikir, dipikir 2 hari, dipikir 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan dipikir doang, nggak melakukan apa-apa, percuma. Ya, percuma. Anda harus berani melangkah dengan pasti dan dengan yakin, meskipun itu kecil. Karena hidup Anda, hidupmu tanggung jawab pribadimu, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab orang tuamu, bukan tanggung jawab tetanggamu, bukan tanggung jawab atasanmu, bukan tanggung jawab kakekmu, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Hidupmu tanggung jawab pribadimu, murni, itu real dan tidak bisa dirubah. Beranilah melangkah, beranilah bertindak. Jangan terlalu cemas akan masa depan dan jangan terlalu depresi dengan masa lalu. Perbaiki hidup kita sekarang, lakukan yang terbaik sekarang, dan hasil tidak akan mengkhianati apa yang sudah kita lakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.